Kalau saya mengambil bahasanya Gus Baha, di akhir-akhir zaman ini ya, kerjaan yang paling asyik itu adalah merayu Allah, menggoda Allah. Tanpa kita menggoda dunia, dunia telah menggoda kita. Sehingga kalau kita masuk ke dalam ilmu filsafat, kalau kita mau pacaran, nggak usah ada yang ketiga, karena yang ketiga setan belum ngapa-ngapain, kita sudah ngapa-ngapain dulu. Itu karena saking lemahnya iman kita di akhir zaman yang penuh tantangan ini ya. Maka dari itu, ayolah sahabat-sahabat yang dekat, yang jauh, Sayyidina Maulana Muhammad, Allahumma salli sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tulki bisyaja'ata wal quwata wan nasyata wal yakina fi qalbi wa qulubil muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukribuni binuril fahmi ma ashkala hatta yufhama anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta alamul. Allahumma salli sallim mubarak ala maulana Muhammadin wa ala ali nuril mudibil nisyan binur hati wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Bersyukur kepada Allah biqauli alhamdulillah, Rasulullah biqauli Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, sebelum kami melanjutkan sebuah kajian bersama atau kajian online sehat, sahabat-sahabat perlu diketahui bahwasanya sudah lama rindu ketika kita ngumpul, ketika kita ngopi bersama. Ya, sejak kemarin jarak kita terhalang oleh waktu, jarak kita terhalang oleh COVID-19. Namun tetap selalu saya curahkan kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa agar kita selalu berada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau saya mengambil bahasanya Gus Baha, di akhir-akhir zaman ini ya, kerjaan yang paling asyik itu adalah merayu Allah, menggoda Allah. Tanpa kita menggoda dunia, dunia telah menggoda kita. Sehingga kalau kita masuk ke dalam ilmu filsafat, kalau kita mau pacaran, nggak usah ada yang ketiga, karena yang ketiga loh, setan belum ngapa-ngapain, kita sudah ngapa-ngapain dulu. Itu karena saking lemahnya iman kita di akhir zaman yang penuh tantangan ini ya. Maka dari itu, ayolah sahabat-sahabat yang dekat, yang jauh, selalu berusaha, selalu berpelukan dengan Allah dimanapun, kapanpun, dan bersama siapapun ya. Oke, yang pertama ya, biar sahabat-sahabat selalu termotivasi dengan dan tidak pernah melupakan sejarah bahwasanya dulu di Masjidil Haram di Mekah ada anak muda yang sedang ngaji bersama, mengaji fikih, mengaji tentang ilmu-ilmu hukum politik, mengaji tentang tauhid ya, semuanya beliau bisa itu. Namun ada yang ganjal di dalam pertemuan itu ya.
apa yang beliau lakukan di tengah-tengah asyiknya pembelajaran, di tengah asik-asiknya ruang diskusi, seorang pengajar itu pamit, "Hei murid-muridku, izinkanlah saya untuk minum." Maka kontan semua murid yang ada di sana. Guru ini sudah gila ya. Ini kan sudah, kenapa guru mau pamit minum kepada kita? Apa jawaban beliau? "Saya belum wajib untuk berpuasa." Ternyata muridnya yang sudah puluhan tahun umurnya, muridnya masih belum balik dan atau belum wajib untuk berpuasa. Siapa dia? Siapa beliau? Beliau adalah Al-Imam Syafi'i, imam kita, dambaan kita, madhab kita. Jadi wajar bagi kaum-kaum intelektual saatnya sekarang untuk merasa pintar, bukan pintar pintar merasa, bukan merasa pintar. Kalau Anda merasa mampu untuk berdiskusi, untuk mengeluarkan ilmu yang Anda miliki, tuangkanlah, karena di luar sana banyak orang yang membutuhkan ilmu-ilmu kalian. Ya. Oke, kemudian mestinya kita lebih dari ini. Mestinya kita harus lebih congak ke depan. Mestinya kita harus lebih bisa dari ini, bukan hanya sekedar menjadi bayangan yang tadi anggap. Oke. Tadi saya berangkat dari rumah jam 8 sampai sini ya jam 8.30. Ya. Tanpa tersadari, orang yang keluar dari rumahnya berangkat ke suatu tempat untuk belajar ilmu Allah, untuk belajar ilmu hukum, untuk belajar ilmu politik, untuk belajar semua dalam bidang ilmu. Tanpa tersadari, saya berangkat dari rumah pada dasarnya tidak lewat di atas bumi, melewati di atas para sayap-sayap para malaikat. Oh, kok bisa? Karena Nabi mengatakan sesuai dengan hadisnya, "Ma min kharijin", tada situng orang sekeluar kharaja, sekeluar pasal kharij min baitihi, dari rumah kharij fi talabil ilmi, itu dalam nyari ilmu, illa wada'at, angin ngampar lahu dak kharij al malaikatuh, pasar banyak-banyak malaikat, ridon, karena ridho, bima, sebab perang, yasna'u, sengalakoni pasar kharij. Rawahu Tirmidzi. Cerita akhir di sini dari Imam At-Tirmidzi. Oke. Sebelum saya masuk ke keterangan situ, sahabat-sahabat perlu dipahami, karena sekarang banyak orang itu berfatwa, ayo kita kembali kepada Al-Quran. Selama ini kita telah meninggalkan Al-Quran. Selama ini kita telah meninggalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, pertanyaannya gampang bagi anak milenial. Cara kita kembali pada Al-Quran itu bagaimana? Cara kita kembali pada hadis itu bagaimana? Apakah kita cukup membaca dasarnya? Apakah kita cukup membaca hadisnya? Seno, bersahabat. Tidak seperti itu. Makanya kata Imam Syafi'i, kata siapa? Bukan kata saya. Saya tidak bisa apa-apa. Saya hanya bisa bercerita. Kata Imam Syafi'i, untuk menjadi orang yang moderat, untuk menjadi orang yang bisa mengimbangi dengan keadaan dunia, orang itu tidak cukup belajar Al-Quran. Orang itu tidak cukup belajar hadis. Perlu apa? Yang ketiga adalah akal. Jadi Al-Quran, hadis, akal itu tidak boleh ditinggalkan. Tapi sahabat-sahabat, khususnya sahabat-sahabat PMI yang selalu terdoktrin dengan kritisnya, perlu diketahui bahwasanya akal itu boleh kritis apabila iman sudah mantap. Akal dilarang kritis jika imannya masih menipis. Jadi sahabat-sahabat, jangan pernah itu terlupakan. Oke.
kembali lagi ke hadis yang tadi, ma min kharijin kharaja min baitih. Jadi orang yang keluar dari rumahnya untuk satu majlis, untuk belajar ilmu, maka orang itu mulai dari berangkatnya lewat di atas para sayap-sayap malaikat. Ya, namun di sini hadisnya nggak menentukan malaikat siapa yang rela sayapnya untuk ditumpangi oleh orang-orang yang mencari ilmu. Intinya di sini pakai jama' taksir, al malaikah, banyak-banyak malaikat. Jadi gitu sahabat. Jadi banggalah kita selagi masih hidup dengan warga-warga pergerakan, ketika kita masih punya hubungan dengan orang-orang yang mencari ilmu, ketika kita masih punya ikatan dengan orang-orang yang bisa mengajar, banggalah. Karena dengan seperti itu, tanpa kita tersadari, faidah yang banyak pahala yang kita dapatkan. Lebih-lebih di bulan Ramadan yang suci ini. Setidaknya orang melakukan satu kebajikan paling sedikit dilipat gandakan 10. Jadi kalau kita belajar dari jam 8 sampai jam 9, itu berapa pahala yang kita dapatkan, berapa sebuah faidah yang kita dapatkan sahabat, gitu. Oke, saya lanjut hadisnya ya, karena ini sebelum saya teruskan, ini adalah hadis yang menerangkan dalam semua bidang. Judul kitabnya Fathul Qorib Al-Mujib. Jadi jika sahabat-sahabat yang mendengarkan secara langsung, jika ada kritikan atau menemukan sebuah keterangan yang kurang pas dengan tafsirannya, dengan kiasnya, silahkan Anda berkomentar dengan baik di sana. Ya. Nama kitabnya adalah Fathul Qorib Al-Mujib. Ya. Bisa dicari sendiri sahabat. Ya. Ya. Yang kedua, alhamdulillah saya bisa bersyukur ke sini. Saya di sini berada di dalam ruangan, masya Allah, ini ruangan pergerakan. Saya bersyukur banget. Ya, saya bersyukur dan saya bangga menjadi warga pergerakan. Karena dengan PMBI saya bisa lebih kenal dengan Tuhan saya. Dengan PMBI saya bisa lebih bersosialisasi. Dengan PMBI saya bisa lebih asik, hablum minallah, hablum minal alam, hablum minan nas, itu semua berkat PMBI. Ya. Oke, cara bersyukur kita wajib bagi semua kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Karena tanpa bersyukur Allah akan mungkar kepada kita. Sesuai dengan firman-Nya, wa qala Allah Ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Itu ayat yang menerangkan tentang bab syukur. Siapapun orang yang bersyukur dalam kategori orang Islam, maka Allah akan menambahkannya. Allah akan menambahkannya. Tapi sebaliknya, jika Anda kufur terhadap nikmat-nikmat Tuhannya, apa konsekuensinya? Ingat, adabku sangat pedih, sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dulu ada satu cerita pada waktu zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ada satu orang itu memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Luar biasa. Yang kedua, ada orang yang sangat terlalu miskin, amat miskin. Secara harta dan tahta, dia tidak punya apa-apa. Bahkan pakaiannya pun compang-camping. Lalu keduanya, singkat cerita, mereka datang ke Nabi Musa alaihissalam. Hei Nabi Musa, kata si kaya, ini bagaimana Nabi Musa, saya bilang matur suwun kepada Allah, saya ini bilanglah pada Allah bagaimana caranya. Ya. Lalu yang kedua, si miskin datang pada Nabi Musa. Nabi Musa, keadaan saya sangat miskin, bahkan baju pun yang saya pakai compang-camping. Nabi Musa, bilanglah pada Allah bagaimana caranya saya miskin, agar saya menjadi orang kaya. Oke, slow Nabi Musa itu. Ya. Kemudian Nabi Musa bilang kepada Allah, ya Rabb, hamba si A
bagaimana caranya untuk tidak menjadi orang kaya. Bagaimana caranya agar hartanya setiap hari tidak bertambah, tahtanya tidak bertambah, jabatannya tidak bertambah. Si miskin bertanya bagaimana caranya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, Musa, hambaku, bilang kepada umatmu pengen miskin, berhentilah untuk bersyukur kepadaku. Yang miskin kalau pengen kaya, bila syukur kepadaku, sering-seringlah menyebut namaku. Ya. Keesokan harinya Nabi Musa bilang kepada sepulan, kalau kamu pengen tidak bertambah hartanya, tahtanya pengen tidak bertambah, firman Allah, hentikanlah. Ya kontan saja, bagaimana ya Nabi? Wong aku pun dikasih nyawa ini milik Allah, tangan ini milik Allah, mata ini itu lagi memegang gelas. Langsung seketika itu gelas itu berubah menjadi emas. Bayangkan. Kemudian datang si miskin. Ya Nabi, bagaimana firman Allah terhadap keadaan saya? Umatku, kalau kau pengen kaya, firman Allah, kau sering-seringlah bersyukur kepada Allah. Bagaimana saya bisa? Nabi Musa, rumah saya tak milik, istri saya tak milik, bahkan baju saya pakai. Bagaimana saya bisa bersyukur ya Nabi Musa? Oke. Maka apa yang terjadi dengan kuasa Allah? Si miskin itu langsung dibawa yang menumpang sehingga terombang-ambing, sehingga bajunya semuanya hilang, hingga dia telanjang tanpa itu. Selagi Anda ada di posisi manapun, Anda ada berada di posisi perhimpunan, Anda berada di posisi sebagai perawat, Anda berada sebagai menjadi seorang pegawai, jangan pernah melupakan siapa di balik itu. Kita sekarang kalau lagi bahagia, Allahnya hilang, Tuhannya hilang. Kalau kita putus cinta, diputusin oleh orang yang kita cintai, merengek pada Allah, ya Rabb, dia telah mengingkari janjinya, ya percintaan Laila dengan. Makanya kalau kita ngutip ceritanya sedikit, Kais dan Laila. Kais itu lagi duduk di bawah pohon, ya. Kemudian Laila lewat, ada anjing Laila lewat, ya. Lalu itu ikut dari belakang. Anjing itu lewat di tengah-tengah orang yang sedang sholat berjamaah di masjid. Lah, Kais pulang, hingga para jemaah itu menegur kepada Kais, "Hei Kais, kenapa tadi ikut sholat bersama kami, sampean tidak ikut berjemaah dengan kami?" Apa jawaban si Kais? "Saya tidak melihat engkau, saya hanya fokus pada anjing Laila, supaya saya bertemu dengan kekasihku yang namanya Laila. Kalau Anda fokus sama Allah, kalian tidak akan fokus sama saya, kalian tidak akan memikirkan dengan saya." Nah, jadi itu sindiran keras kepada kita. Apa ya? Sering melupakan Allah. Hanya saja kita selalu menikmati rezekinya tanpa memikirkan siapa yang memberikan rezekinya. Ya Fattahu ya Razzaq, ya Fattahu ya. Ya. Jadi sahabat, saya ingatkan kembali, jangan pernah melupakan siapa di balik itu. Siapa di balik perempuan yang cantik jelita itu.
siapa di balik kamu sekarang menjadi kader PMI. Jangan pernah terlupakan itu. Ya. Kemudian hadis yang selanjutnya, ya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu an, ban dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Abu Hurairah sallam merang sengko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hal adabu pasar Rasul, ad-dunya tining tunya mal'unatun paning kay laknat, mal'unun tor ilaknat, fiha sebada in dalam dunia illa dzikrullah Allah, wa ma ban perkara walahu sehubungan huda kama wa aliman ban orang alim wa muta'alliman ban orang seajar ilmu. Rahu Tirmidzi acara ta'aki huda ka hadis at-Tirmidzi pasara Imam Tirmidzi, Ibnu Majah wal Baihaqi lagi. Hadisun hasanun. Jadi hadis ini hadisnya sahih, bukan hadis dhaif seperti yang kemarin orang sampai membuat temanya ala kiamat pada hari Jumat habis subuh. Masya Allah. Saya kalau ingat ke konteks itu, saya sampai sekarang masih gergetan. Ya, kayak pakai surban, pakai baju-baju takwa, kopiah putih, berkuar-kuar berfatwa seperti ini. Ya, apa ya? Seperti yang saya katakan tadi itu, mereka berfatwa, ayo kita kembali pada Al-Quran, kita kembali pada hadis. Pertanyaannya sama anak milenial, cara kembali pada Al-Quran itu bagaimana? Ya, tapi kalau di Madura sahabat, perlu diketahui, pas habis subuh, gagal kiamat itu, tercipta sebuah lagu, kiamat gagal. Saya pro dengan itu. Karena itu bukan menyinggung kiamatnya, menyinggung terhadap orang yang buat tema kiamat di hari Jumat habis subuh. Masya Allah. Anda siapa? Ya memang ya, saya sadari posisi saya sekarang ada di mana. Karena kalau kita membaca buku Zero to Hero itu dari 0 dulu, baru nanti kita ke 100. Makanya kalau pengen berhadapan saya, tunggu saya ya. Oke. Tunggu saya ya. Kemudian Nabi pernah ditanya oleh malaikat Jibril, wahai Nabi, iman itu apa? Nabi menjawab, iman adalah titik ini seperti. Ketika malaikat Jibril menanya, Nabi, kiamat itu kapan? Hah? Nabi tak menjawab. Hanya Nabi memberikan jadwalnya, harinya seperti ini, Loh, sekarang ada orang prediksinya lebih kuat daripada hadisnya. Padahal hadisnya dhaif, hadisnya lemah, tapi prediksinya lebih kuat daripada itu. Dan sampai sekarang saya masih gergetan dengan orang-orang yang seperti itu. Kemarin ada sahabat yang nguping pada saya, sahabat itu biasanya ala ustadz yang bersorban, ala ustadz yang berduit dolar. Nah, saya setuju dengan itu. Sampai sekarang jujur, saya masih marah, emosi dengan itu. Ya Allah, kata saya. Nabi pun tidak bisa, ya Allah ya. Pokoknya saking apa ya, sampai tidak ada bahasa lah yang saya mau ungkapkan pada seperti itu. Intinya, kalau mau belajar Al-Quran, pahami setindak saja. Bukan hanya paham Al-Quran lalu dimakan mentah-mentah, punya hadis lalu dimakan mentah-mentah. Jangan seperti itu sahabat. Oke, udahlah, kita lupakan itu. Kiamat sudah gagal ya, kiamat sudah gagal. Kita jangan terlalu banyak memikirkan kiamat. Yang perlu pikirkan adalah bahwasanya manusia ini akan menghadap kepada Allah. Intinya dengan cara bagaimanapun kita menghadap kepada Allah, kita mendapatkan senyuman dari Allah. Dengan cara bagaimanapun kita bisa masuk surga. Dengan warga pergerakan kita bisa masuk surga. Dengan cara kita menjadi pejabat kita masuk surga. Dengan cara kita bersedekah kita masuk surga. Intinya dengan cara bagaimanapun kita bisa masuk surga. Oke. Hadis ini sahih. Yang berbicara ala At-Tirmidzi, hadisun hasanun. Hadisnya sahih, senno dhaif. Oke. Ad-dunya mal'unatun. Dunia itu dilaknat. Bahkan di sini masih
masih pakai taukid, mal'unun, seilaknat. Jadi laknatnya pakai 2 kali. Ma fiha, tak ada dunia itu yang tak dilaknat oleh Allah. Dunia seperti apa? Illa zikrullah, yang di dalamnya adalah mengingat Allah. Kau berkumpul ngopi-ngopi bersama sahabat-sahabat PMI, kau ngumpul bersama-sama sahabat dengan HMI, di dalamnya berbicara Allah, berbicara di dalamnya berbicara ilmu-ilmu Allah, berbicara untuk sesuatu yang kebaikan, maka disitulah kau tidak terlaknat, dunia tidak terlaknat. Iya. Sesuatu yang berhubungan dengan ilmu Allah, sesuatu yang berhubungan dengan agama Allah, maka dunia itu tidak akan terlepas. Dunia itu bebas dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Satiranya, gambarannya, kalau porselen dibuat atau diletakkan di sebuah toilet, maka siapapun berhak sandalnya masuk ke dalam. Paham ya? Ini pakai analogi loh. Ada porselen dibuat untuk menjadi masjid, siapapun orangnya itu dan dimanapun itu dan kapanpun itu, sandalnya, sepatunya tidak boleh dibawa ke dalam masjid. Itu logikanya. Itu porselen loh. Jadi bagaimana dengan kita diserang oleh COVID-19, tapi anak-anak PMI selalu berkreasi mengadakan kajian-kajian seperti ini, walaupun kami sudah lama rindu menanti ngopi-ngopi bersama. Dengan cara-cara seperti ini, membicarakan ilmu Allah dengan mengaji online, ngaji bersama, Masya Allah, kita akan menjadi, insya Allah yakinlah bahwa kita bukan hanya menjadi warga pergerakan, tapi insya Allah kita akan menjadi warga-warga surga. Apalagi kita nanti menjadi surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Yakinlah dengan apa yang kau katakan dan yakinlah dengan apa yang kau lakukan. Ya. Oke. Selanjutnya, yang tidak dilaknat oleh Allah, wa aliman, dan orang yang alim. Siapa orang yang alim itu? Apakah dia yang bisa menafsirkan Al-Quran? Apakah dia orang yang hafal beribu-ribu hadis? Apakah dia yang bisa hafal-hafal Alfiyah, hafal Ibnu Malik, hafal Imriti, hafal Maksud, kitab-kitabnya? Apakah itu yang dinamakan orang-orang alim? Bukan. Siapa orang yang alim itu? Alimun amilun biilmihi. Orang alim adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Walaupun hanya tahunya saja ya, dia cuma belajar hadis yang paling bawah-bawah, tapi diamalkan hadisnya, diamalkan sesuai dengan perintah Nabi, maka dia termasuk orang yang alim. Saya ingatkan kembali, tapi kalau hadisnya dhaif, jangan sampai prediksinya melebihi daripada hadisnya. Seperti kejadian yang kemarin sampai tercipta kiamat pada hari Jumat. Masya Allah, warga-warga Indonesia bahkan sedunia semuanya terongsang-angsing otaknya. Masya Allah, mending betul bodoh sengarit le makahan leh takut laku kiamat atau tercium kue. Masya Allah. Oke. Yang ketiga, pemuta'alliman, dan orang yang belajar ilmu. Termasuk saya pribadi ini kan lagi belajar ilmu, dan sahabat-sahabat yang mendengarkan jangan pernah menjadi pengajar, selalulah menjadi orang-orang yang belajar. Dimanapun pejabat Anda sekarang posisi seperti apa, jangan pernah merasa kau menjadi seorang pengajar, tapi merasalah sebagai orang pelajar. Karena ada sebuah al-qaul mengatakan, utlubu al-ilma hatta tajhalah. Belajarlah dirimu sampai dirimu merasa bodoh. Jangan sampai kau belajar sudah baca buku Kalmal, sudah baca buku Pergerakan, sudah baca buku Soekarno, sudah baca hadis ini, sudah baca kitab ini, kau merasa pintar. Jangan, seno, tidak boleh. Tidak boleh. Selalulah kita, Islam mengajarkan untuk kita selalu bertawaddu, untuk kita selalu ada yang di bawah, sehingga tidak ada orang yang mengalahkan kita. Selalulah mengalah sehingga tidak ada orang yang mengalahkan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, ini semuanya berkah bulan Ramadan, berkah PMI, berkah anak-anak warga pergerakan.
Namun di balik itu jangan pernah jasmirah kepada sejarah-sejarah kita. Anda bisa berdiri sampai saat ini, di belakang Anda guru. Bahkan ada Al-Qail mengatakan seandainya kau nggak ada gurunya, kau maka tidak akan mengenal Tuhannya. Oke. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Uqbah bin dari Uqbah ibni Mas'ud al-Badri radhiyallahu an. Qala atabu pasar Uqbah ibn Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atabu pasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man dalla ala khairin, mantining pasara orang dallah se nutuaki pasara man ala khairin atas kebagusan falahu, maka panikah takut gula diimpan diragukan tentang ilmu nahunya. Mana khobar dari man itu? Falahu maka panikah ikan di man mislu ajri fa'ilihi tining sepadanah kenteran orang salako. Rawahu Muslim. Hadis ini kesoheh. Ada sekarang orang-orang salafi loh tak pakai bermadhab, tak pakai Imam Syafi'i, langsung pakai hadisnya yang dari Nabi. Itu goblok, itu dungu. Kalau kembali ke baca Rocky Gum itu dungu, goblok. Iya. Saya kanjut. Ini enggak masuk Imam Syafi'i, tak masuk Imam Malik, Imam Hanafi, langsung hadis menerima dari Nabi. Itu logika apa itu yang ada? Masya Allah. Perlu diketahui ya, ini mungkin kalau warga-warga hijau kuning sudah mengetahui, kalau warga-warga Pedekan pasti tahu, warga-warga Ibnu pasti tahu. Ini nih saya mau sendiri sedikit. Ya, perlu diketahui ya, Imam Muslim itu dan Bukhari itu adalah muridnya Imam Syafi'i. Jadi kalau Anda tak mau bermadhab kepada Imam Syafi'i, saya langsung mau melaksanakan, mau mengamalkan hadis yang dari Muslim dan Imam Bukhari, saya tidak mau bermadhab kepada Imam Syafi'i. Itu goblok, itu dungu. Logikanya logika belusukan yang dipakai. Sekarang milenial harus pakai salam pergerakan dan salam akal sehat. Dimanapun dan kapanpun selalu produksi akal sehat dan salam pergerakan, salam akal sehat. Jadi sahabatnya lagi nonton, saya memang unik daripada yang lain. Kental kayak PMI-nya. Tanpa saya bilang, Anda pasti tahu bahwa saya ini adalah warga pergerakan. Ini di depan, ini sudah biru kuning. Saya memang beda dengan yang lain, karena saya pernah terdoktrin oleh guru saya. Kalau Anda ingin beda, khalif tu'rab, kau harus beda dengan yang lain. Tapi bedanya itu, argumennya bukan cukup satu sahabat, argumennya bukan cukup tiga. Referensi sebelum Anda berangkat, sebelum Anda berlangkah, itu sudah disiapkan di rumahnya. Kalau kita kembali ke bahasa kuno, siaplah payung sebelum hujan. Iya. Kalau dalam romantisme itu, kalau Anda mau menembak seorang perempuan, siap-siaplah. Anda bukan hanya memikirkan tentang bahagianya nanti menjadi seorang pasangannya, tapi logika kiri juga dipakai. Bahwasanya siap-siaplah bahwa nanti kamu takut tidak diterima. Jadi jangan hanya memikirkan kebahagiaannya loh, kesedihannya, kegalauannya, kemeranaannya juga dipertimbangkan. Oke? Sekarang kita kembali pada hadis yang tadi. Ini Muslim, sahih hadisnya. Man dalla khairin, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, falahu bislu ajri fa'ilihi, maka orang itu mendapatkan pahala sama dengan orang yang melakukannya. Contoh gampangnya, 2018 saya terdoktrin gini, sampai sekarang saya menjadi warga PMI. Lah, orang yang mendoktrin saya misalnya tahun 2020 habis bulan Ramadan ini meninggal dunia misalnya, tapi saya tetap istiqomah ada di warga pergerakan. Orang yang mati, senior yang mati ini, kalau saya sampai ada kader di bawahnya terdoktrin oleh saya, dia akan mendapatkan pahala apa yang dilakukan oleh saya. Walaupun orang sudah mati, akan menjadi sebuah amal yang jeriah, terus mengalir seperti ini. Contoh lagi, misalnya di tengah jalan ada duri,
di tengah jalan ada batu, lalu oleh kalian, oleh kita semua dibuang agar tidak mengganggu pada orang yang lewat loh. Kemudian ada anak kecil, oh kakek itu bagus ya, kakek itu bagus, ada batu dibuang, ada duri dibuang, takut mengena pada orang-orang yang lewat. Terus diikuti, walaupun kita mati, amalnya tetap mengalir kepada kita. Walaupun secara kasat mata, jasad kita, badan kita, jiwa kita sudah terbenam, sudah tertanam oleh tanah, dan kita ditutupi oleh kain kafan. Tapi secara batin, secara akhirah, amal kita tetap mengalir, sahabat. Ya, begitu pula sebaliknya. Ini hadis tentang kebaikan. Logikanya begitu pula dengan keburukan. Contoh, daerah Ketapang, kecamatan dulu nggak ada yang namanya preman kampung, atau tidak ada yang namanya adu domba. Nah, ada satu warga orang Ketapang merantau misalnya ke Malaysia. Lalu di Malaysia itu dia sudah hidup dengan enak, sosialisasinya sudah enak dengan yang tua dengan muda, sehingga dia bergabung, dia ikut berjudi, sehingga dia ikut main domino, bahkan dia sampai ikut menjadi orang-orang yang madu domba. Loh, berapa tahun kemudian pulang ke Ketapang, lalu berembuk-berembuk, bermusyawarah-musyawarah untuk mengadakan pertandingan adu domba. Nah, orang itu mati, beberapa tahun kemudian mati, lalu diteruskan oleh para generasinya, generasi adu domba, atau generasi main domino, atau generasi pejudi. Sampai kapanpun orang itu akan mengalir dosanya, sahabat. Jadi jangan pernah kita menjadi telunjuk keburukan, jadilah telunjuk kebaikan. Dimanapun dan kapanpun dan siapapun berhak sebagai umat Nabi, sebagai orang Muslim, untuk menjadi sebuah telunjuk kebaikan. Oke, paham ya? Ini masih dua hadis yang saya gunakan. Saya diminta tadi oleh beliau yang mengutus saya ke sini untuk sampai 1 jam ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang selanjutnya, wa ibn Amr bin Khattab radhiyallahu an, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, qala tabu Umar bin Khattab, sami itu mirang kaulah Rasulullah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul wa tabu pasar Rasul, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya ini pasti ada banyak kelakuan bin niyatih, kalaban banyak niat. Wa innama likulli imri'in, dan sesungguhnya angin pasti ada panekaikan di saben-saben perkara atau orang ma panek kepada nawa saniat pasara imri'in, paman maka tiding pasar orang kanat sebada paman orang kanat sebada hijratuhu pun apa hijrana ri'in ilallahi mongko Allah wa rasulihi ban utusna Allah, fa hijratuhu maka hijrana imri'in nika ya ilallah mongko Allah wa rasulihi ban Rasulullah atau utusna Allah. Jadi apapun itu tergantung niatnya. Tapi ada orang-orang liberal memakai hadis bahwasanya niat itu lebih bagus daripada melakukan. Itu hadisnya dhaif. Warga pergerakan, warga biru kuning dilarang memakai itu. Hadisnya yang benar adalah ini. Hadisnya yang benar adalah ini. Muttafaqun alaih ala sihhatihi. Jadi sahih juga ini. Oke. Anda sholat harus disari dengan ikhlas. Anda ngaji harus didasari dengan ikhlas. Perbandingannya, logikanya, satiranya, Anda bersedekah, kita bersedekah 1 juta,
Tapi kita hanya ingin dipuji orang agar kita dibilang orang yang tajir, agar kita dibilang orang yang dermawan. Itu lebih biar tidak terlalu banyak basa-basi. Karena kata Imam Al-Ghazali, yang bawi ayyakuna ihsanuka, seyogyanya kita berbuat baik kepada manusia, seyogyanya kita berhubungan dengan Allah, seyogyanya kita berhablum minal alam, kita harus dengan action, bukan hanya dibumbui oleh dengan kata-kata, bukan hanya dibumbui dengan kita. Intinya setiap apapun pekerjaan bila didasar dengan ikhlas itu mulus. Sebaliknya, apapun pekerjaannya, apapun aktivitasnya sudah melenceng dari Allah, maka semuanya tidak. Oke? Paham? Oke. Logika yang kedua, ini ya. Saya kembali ke PMI. Kita masuk pada PMI, atau Anda mau masuk PMI, kalau Anda ingin berhitoh, kembali kepada hitoh, ingin Abah Hashim, ingin meneruskan perjuangannya lillahi ta'ala wa rasulihi, maka saya yakin suatu saat akan merasakan manisnya PMI. Sampai saat ini berproses 6 tahun, proses 7 tahun, ya saya kok belum merasakan manisnya warga pergerakan. Wah, eleh-eleh sahabat. Itu berapa? Yuk coba bayangkan. Oke. Tapi sebaliknya, kalau kita masuk pada PMI hanya untuk mencari sensasi, untuk meningkatkan literasi, bukan untuk meningkatkan relasi, ya itulah apa lanjutan ayat ini. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, kalau Anda karena ingin mendapatkan dunia, ya itu ya yang kita dapatkan. Kalau kita masuk pada PMI, kalau kita ingin terkenal, hanya ingin kita mencari pekerjaan di sana, kan habis itu tak ada apa-apa. Jadilah warga PMI yang mabniun alal mabni. Di dunia kita diakui sebagai PMI, di akhirat pun kita diakui bahwasanya kita adalah PMI sebagai. Makanya jangan pernah, ya Allah, kita berdoa, jadikanlah hamba sebagai santri pergerakan, santri jalanan. Gak apa-apa kita doakan itu. Ya, oke. Nah, mungkin di sini saya sebelum saya melanjutkan, saya akan mengupas tuntas sedikit tentang hijrah itu. Apa hijrah itu? Ya, hijrah, istilah dari hijrah. Kita berpindah dari Ketapang pindah ke Mekah, bukan hanya itu. Lagi ya, kemarin saya mendengar ini di kafe ada sebuah sistem berdiskusi. Klub ini mengatakan seperti ini, mari kita bangun Indonesia melalui Sampang. Saya dengan sahabat saya kopi sampai keluar, karena logikanya kejauhan gini, kejauhan. Pada itu saya kritis sedikit, ya. Jadi bagi sahabat-sahabat, khususnya bagi sahabat-sahabat intelektual, ayo kita bangun Sampang melalui Ketapang, kita bangun Madura melalui Pantura. Kita kembali ke hijrah. Kalau Anda bisa seperti itu termasuk hijrah. Orang Ketapang bisa merubah Sampang, itu termasuk hijrah. Orang Sampang bisa merubah, termasuk hijrah. Tapi hijrahnya dalam kurung alam langkah mandalla ala khairin, kembali ke depan dalam bentuk kebaikan. Ya, keburukan wis dibuang situ, bukan hijrah. Oke. Itu hijrah. Tahun kemarin puasanya pernah bolong 2 kali, sekarang puasanya full, itu dinamakan hijrah. Paham? Anda sebagai anak PMI ke sekret selama bulan Ramadan, Anda full ke sekret, itu juga hijrah. Walaupun di dalamnya tidak baca buku, hanya main game, itu termasuk hijrah. Lebih baik main game di sekret daripada main game di rumah. Ya, oke. Yang kedua, awi
Kalau Anda hijrah karena sesuatu, karena ada wanita yang ingin Anda dapatkan, itu hijrahnya cukup segitu. Kalau sudah Anda menikah dengan situ, sudah itu. Anda masuk pada FMI, Anda ingin mencari mengkoleksi yang seksi, wah, Masya Allah, udah hitohnya perlu dibayar kembali itu. Ya, perlu dikategori, karena ini kebanyakan nanti pasti ini banyak yang komentar ini. Saya yakin ini kok FMI terus ini makanya logika loh. Nah, saya bangga dengan ini. Saya mau apa ya, pakai satire lain, pakai contoh lain, banyak. Misal di kampung Anda ini kan musim tarawih loh. Musim tarawih. Musim maha itu tarawihnya atau puasanya, tarawihnya itu sia-sia. Habis menikah itu nggak didapatkan. Itu legalnya. Intinya hijrah itu adalah hal yang buruk berubah pada yang baik, yang hitam berubah pada yang putih. Tapi kalau biru dengan tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke. Selanjutnya fahijratuhu ila man hajara. Hijrah kita bagaimana tergantung niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya, oke, ini adalah hadis terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasara Ka'ab bin Malik radhiyallahu pasara orang telah berpanikasnya pasara man al ilmu dekat ilmu asufaha ayu kabir atau supaya sombong awis rifa atau supaya memingu kalaban ilmu nah ujan nas dah banyak seilahi dah ada khalahu maka huda taruh di neraka tikal. Ini walaupun saya mau viral, saya tutup dengan sesuatu at-tarhib yang untuk kita takut agar kita punya intimidasi bukan pada si korban tapi kepada si pelaku. Jadi orang yang dia bisa sombong dengan ilmunya, manusia, maka apa apabila niatnya tidak lurus, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adkhalahun nar, orang yang seperti neraka. Jadi saya ingatkan kepada saya pribadi yang mengaji selalu meluruskan niat kita. Semoga Allah, saya mengaji hari ini semoga saja saya diterima oleh Allah, ikhlas Allah, bukan karena siapapun, bukan karena apapun, dan karena Allah dan mati karena Allah. Jadi itu saja sahabat. Jadi hati-hati dimanapun posisinya dan dimanapun Anda berada, sekitar apapun, jangan pernah kamu malingkan wajahnya dari manusia atas sehingga melupakan yang di bawah.
Karena dia sudah menjadi orang pintar, melupakan yang bodoh. Karena dia menjadi orang yang kaya, dia melupakan yang miskin. 5 perkara sebelumnya perkara itu. Oke, ingat 5 perkara jika kita mengaji bersama atau kita mengaji online di lain hari atau di lain waktu. Sekian dari saya. Kalau ada mutlak dari kebodohan saya pribadi, tapi untuk saat ini saya tidak bisa asupan dari setannya terkutuk. Sekarang setannya lagi dikurung sekarang di neraka. Jadi ini pribadi ya, saya sebagai warga dari pergerakan dan saya sebagai melindungi, telah kita tersenyum dimanapun kita berada dan selalu mendapatkan senyum kepada siapapun, bahkan walaupun kepada seorang yang lain berakidah daripada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.